Yohanes pasal 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yohanes pasal 10 ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Yohanes pasal 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Yohanes pasal 10 ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Yohanes pasal 10 ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yohanes pasal 10 ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Yohanes pasal 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yohanes pasal 10 ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yohanes pasal 10 ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yohanes pasal 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes pasal 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes pasal 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yohanes pasal 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Yohanes pasal 10 ayat 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Yohanes pasal 10 ayat 20, ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yohanes pasal 10 ayat 21. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?
Yohanes pasal 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Yohanes pasal 10 ayat 23, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Yohanes pasal 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yohanes pasal 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Yohanes pasal 10 ayat 26, "Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Yohanes pasal 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku." Yohanes pasal 10 ayat 28, "Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yohanes pasal 10 ayat 29, "Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Yohanes pasal 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes pasal 10 ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 32, kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Yohanes pasal 10 ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Yohanes pasal 10 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Yohanes pasal 10 ayat 35, jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes pasal 10 ayat 36, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah." Yohanes pasal 10 ayat 37, "Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku." Yohanes pasal 10 ayat 38, "Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Yohanes pasal 10 ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Yohanes pasal 10 ayat 40, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Yohanes pasal 10 ayat 41, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar."
Yohanes pasal 10 ayat 42, dan banyak orang di situ percaya kepadanya.